Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Nurul Fadila dengan NPM 125255101 di tugas video mata kuliah Akuntansi Pengantar dan Praktik yang diampu oleh Bapak Hafid Fitra Habibi, Eskom, SEMAK, AK, CA, CPA. Tugas video kali ini yaitu merakit laporan keuangan secara manual bagian 2 dari penyesuaian ke laporan final. Hari ini kita akan melakukan dua langkah transformatif. Yang pertama, melakukan penyetelan akhir dengan jurnal penyesuaian dan merakit laporan final menggunakan neraca lajur. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah agar setiap akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban di setiap akhir periode menunjukkan akun sebenarnya. Kegiatan yang perlu disesuaikan adalah kesalahan dalam mencatat, ada transaksi yang belum dicatat, baik beban yang belum dibayar ataupun pendapatan yang seharusnya diterima, penurunan nilai aset, beban dibayar di muka, dan pendapatan diterima di muka. Berikut ini adalah skenario penyesuaian akhir bulan Januari. Nomor 1, penyusutan aset tetap. Diketahui bahwa pada awal Januari, perusahaan telah membeli dan menggunakan satu set peralatan kantor, yaitu komputer, printer, dan meja senilai 72 juta rupiah. Transaksi pembelian ini diasumsikan kredit, terlupa dicatat. Manajemen menetapkan masa manfaat peralatan ini 4 tahun atau 48 bulan dengan nilai residu 0. Yang kedua, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual. Tagihan utilitas listrik dan air untuk bulan Januari diperkirakan sebesar Rp4.500.000 dan baru akan dibayar bulan Februari. Maka jurnalnya adalah aset tetap berupa peralatan kantor bertambah, saldonya di debit sebesar Rp72 juta dan karena adanya pembelian aset tetap sehingga utang usaha bertambah, saldonya di kredit sebesar Rp72 juta. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk penyusutan aset. Karena penetapan masa manfaatnya adalah 4 tahun atau 48 bulan, maka perhitungannya adalah Rp72 juta dari peralatan kantor tadi dibagi 48 bulan sehingga hasilnya menjadi Rp1.500.000. Debitnya di beban penyusutan sebesar Rp1.500.000 dan kreditnya di akumulasi penyusutan sebesar Rp1.500.000. Jurnal penyesuaian selanjutnya, debitnya di beban listrik dan utilitas sebesar Rp4.500.000 dan kreditnya di beban akrual sebesar Rp4.500.000. Sehingga debitnya berjumlah Rp78 juta dan kreditnya berjumlah Rp78 juta. Kertas kerja atau sering disebut neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan, boleh dibuat, boleh tidak. Namun bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu.
Cara menyusun kertas kerja: yang pertama, pindahkan data neraca saldo. Kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian. 3. Jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD. 4. Pindahkan NSD, akun real ke kolom neraca, dan akun nominal ke kolom laba rugi. Kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Untuk membuat neraca lajur, langkah yang pertama yaitu memindahkan neraca saldo yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya ke sini. Ini adalah neraca saldo yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, apabila neraca saldonya di debit, maka tulis di debit, dan apabila neraca saldonya di kredit, maka tulis juga di kredit. Langkah pertama sudah selesai, yaitu memindahkan neraca saldo ke sisi neraca saldo di neraca lajur. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya di sisi penyesuaian di neraca lajur. Berikut adalah jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, apabila akun-akunnya tidak ditemukan, maka tulis akunnya di bawah total ini. Di sini akun-akun yang tidak ada sebelumnya yaitu peralatan kantor, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, beban listrik dan utilitas, dan juga beban akrual. Setelah itu dijumlahkan dan saldonya harus seimbang. Setelah selesai langkah kedua, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menjumlahkan neraca saldo yang ada di sini dengan jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya, apabila posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Dan apabila posisinya berbeda, seperti kredit dengan debit atau debit dengan kredit, maka tinggal dicari selisihnya. Dan apabila hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan angkanya ke NSD. Seperti di sini, kas dan setara kas, piutang usaha dan persediaan hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan ke neraca sudah disesuaikan. Seperti ini. Kemudian di sini utang usaha di kredit dan juga di penyesuaian juga kredit sebesar 72 juta. Maka dijumlahkan 105 juta ditambah 72 juta sama dengan 177 juta. Modal saham dan juga penjualan hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan ke NSD. Kemudian beban sewa dan juga beban gaji hanya muncul satu kali, tinggal dipindahkan ke NSD. Selanjutnya peralatan kantor hanya ada di debit satu kali, tinggal dipindahkan. Beban penyusutan juga sama, akumulasi penyusutan sama, beban listrik dan juga beban akrual sama, tinggal kita pindahkan ke NSD. Setelah itu, jangan lupa dijumlah untuk hasil debit dan hasil kredit harus sama. Di sini debit 563 juta rupiah dan juga kredit 563 juta rupiah. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan data dari NSD ini untuk akun real ke neraca dan akun nominal ke laba rugi. Akun-akun neraca diantaranya aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan laba rugi itu pendapatan dan juga beban. Di sini sudah ditulis pendapatan dari penjualan sebesar 130 juta rupiah. Kemudian beban sewa 10 juta rupiah, beban gaji 25 juta rupiah,
beban penyusutan Rp1.500.000, dan beban listrik dan utilitas Rp4.500.000. Sehingga jumlah beban Rp41 juta dan jumlah pendapatan Rp130 juta. Agar seimbang, kita cari selisihnya karena di sini jumlah kredit lebih banyak, yaitu sebesar Rp130 juta. Selisihnya kita tulis di sisi debit, sehingga Rp41 juta ditambah Rp89 juta, jumlahnya menjadi Rp130 juta. Sehingga total debit dan juga total kredit seimbang. Selanjutnya akun-akun real yang dipindahkan ke neraca. Yang pertama, kas dan setara kas sebesar Rp235 juta. Kemudian piutang usaha sebesar Rp70 juta dan persediaan sebesar Rp145 juta. Utang usaha sebesar Rp177 juta, modal saham sebesar Rp250 juta, peralatan kantor sebesar Rp70 juta, Rp72 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp1.500.000, dan beban akrual sebesar Rp4.500.000. Saldo debit sejumlah Rp522 juta dan saldo kredit sejumlah Rp433 juta. Kita cari selisihnya karena saldo debit lebih besar daripada saldo kredit, sehingga selisihnya kita simpan di bawah saldo kredit. Rp433 juta ditambah Rp89 juta, jumlahnya menjadi Rp522 juta. Sehingga saldo debit dan saldo kredit seimbang, yaitu Rp522 juta. Dan juga selisih antara neraca dan juga laba rugi sama, yaitu Rp89 juta. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Di sini berdasarkan neraca lajur tadi, penjualan sejumlah Rp130 juta, beban sewa Rp10 juta, beban gaji Rp25 juta, beban penyusutan Rp1.500.000, dan beban listrik dan utilitas Rp4.500.000. Sehingga beban berjumlah Rp41 juta. Pendapatan sebesar Rp130 juta dikurangi beban Rp41 juta, diperoleh laba bersih sebesar Rp89 juta. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Aset, yaitu aset lancar berupa kas dan setara kas Rp235 juta, piutang usaha Rp70 juta, persediaan Rp145 juta, dan total aset lancarnya yaitu Rp450 juta. Aset tidak lancar, peralatan kantor Rp72 juta, dan akumulasi penyusutan Rp1.500.000, sehingga peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan berjumlah Rp70.500.000. Total aset yaitu Rp520.500.000. Selanjutnya yaitu liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, utang usaha sebesar Rp177 juta, beban akrual sebesar Rp4.500.000, total liabilitas Rp181.500.000. Selanjutnya ekuitas, modal saham sebesar Rp250 juta, saldo laba sebesar Rp89 juta, sehingga total ekuitas Rp339 juta. Total liabilitas dan ekuitas yaitu Rp520.500.000. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas seimbang. Total aset disebut aktiva dan total liabilitas dan ekuitas disebut pasiva.
Kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita telah melakukan fine tuning. Kita belajar pentingnya jurnal penyesuaian untuk memastikan laporan mencerminkan kebenaran ekonomi. Yang kedua, kita telah menggunakan perakitan profesional. Kita menguasai neraca lajur sebagai alat bantu yang luar biasa untuk mengorganisir data dan memastikan akurasi. Yang ketiga, kita telah menjadi arsitek laporan keuangan. Kita berhasil merakit laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang seimbang dan akurat dari nol. Sekian tugas video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.